Selamat pagi, perkenalkan saya Putu Tara Sukavati Devi, NPM 005. Di sini saya akan menjelaskan tentang edupreneurship dan mahasiswa. Yang pertama, definisi edupreneurship. Edupreneurship merupakan gabungan dari kata education atau yang artinya pendidikan dan entrepreneurship atau kewirausahaan. Edupreneurship ingin menempatkan konsep dan sikap kewirausahaan dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang sering dipahami sebagai proses pendewasaan diri dipadukan dengan entrepreneur dalam bahasa Prancis yang berarti petualang, pengambil resiko, dan pengusaha. Entrepreneur lebih dari sekedar pengusaha karena harus ada nilai lebih dan sesuatu yang berbeda. Adapun secara etimologis, merujuk pada kedua makna di atas, edupreneurship dapat diartikan sebagai pendidikan kewirausahaan, yakni proses pembelajaran yang berfokus pada kegiatan berwirausaha, baik secara teori maupun praktik. Jadi, pada makna kata entrepreneurship di sini dapat diartikan dalam 3 hal penting, yaitu creativity, innovation, atau pembaruan daya cipta, opportunity creation, atau kesempatan berkreasi, dan calculate risk taking, atau perhitungan risiko yang diambil. Jika entrepreneur itu dimengerti dalam 3 hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa setiap manusia terlahir sebagai entrepreneur dengan potensi pembaharuan yang kreatif, pencipta peluang yang handal, dan pengambil risiko yang berani. Selanjutnya, sifat dan kunci edupreneur. Banyak entrepreneur sukses memulai perjalanan kewirausahaan mereka pada saat masih berkuliah. Ini memberikan peluang unik untuk menjemput dan kesenjangan antara akademis dan pengalaman praktis. Ada beberapa sifat kunci yang harus dimiliki untuk menjadi seorang edupreneur. Yang pertama adalah karakteristik atau atribut yang umumnya dimiliki oleh individu yang terlibat dalam entrepreneurship, yaitu kegiatan kewirausahaan dalam sektor pendidikan. Berikut adalah beberapa sifat kunci entrepreneur yang sering ditemukan. Yang pertama yaitu entrepreneurs harus memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif dan menciptakan solusi inovatif untuk permasalahan pendidikan. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan. Kebutuhan dan tren di dalam pendidikan adalah kunci. Yang ketiga, entrepreneur memiliki komitmen kuat untuk menciptakan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Mereka berorientasi pada pemberi kontribusi yang bermakna dalam meningkatkan pengalaman belajar. Yang keempat, dunia pendidikan harus terus berkembang, terutama dengan perkembangan teknologi. Entrepreneur harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi atau perubahan cepat dan lingkungan pendidikan. Selanjutnya, yaitu kewirausahaan adalah perjalanan yang penuh tantangan. Entrepreneur perlu memiliki ketahanan yang kuat untuk mengatasi rintangan dan terus maju, meskipun menghadapi kegagalan yang berakhir, yaitu entrepreneur perlu memiliki tujuan yang jelas dan kuat. Mereka juga harus tahu apa yang ingin mereka capai dalam pendidikan dan berusaha keras untuk mencapainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung wirausaha atau wirausahawan. Faktor internal yaitu kecakapan pribadi yang menyangkut soal bagaimana kita mengelola diri sendiri. Kecakapan pribadi seseorang terdiri atas 3 unsur penting, yaitu yang pertama kesadaran diri. Ini menyangkut kemampuan mengenali emosi diri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas diri sendiri, dan meyakinkan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau percaya diri. Yang kedua, pengaturan diri. Ini menyangkut kemampuan mengelola emosi dan desakan yang merusak atau yang terjadi, memelihara norma kejujuran dan integrasi, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluasan dalam menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap gagasan pendekatan dan informasi baru. Yang ketiga, motivasi. Ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, seperti komitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu kecakapan sosial yang menyangkut soal bagaimana kita menangani suatu hubungan. Kecakapan sosial seseorang terdiri atas 2 unsur penting, yaitu yang pertama, empati. Ini menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain. Dan juga kemampuan mengantisipasi, mengenali,
dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengatasi keragaman dalam membina pergaulan, mengembangkan orang lain, dan kemampuan membaca arus emosi sebuah kelompok dan hubungan dengan kekuasaan yang tercakup di dalamnya. Yang kedua, keterampilan sosial. Ini termasuk ke dalam taktik untuk meyakinkan seseorang atau persuasi, berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan orang lain, dan memandu kelompok, memulai, serta mengelola perubahan, bernegosiasi, dan mengatasi silang pendapat, bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Selanjutnya, latar belakang wirausaha. Yang pertama lingkungan, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap minat wirausaha. Hal ini dikarenakan seseorang wirausahawan sering melihat orang di sekitarnya, baik itu orang tua, saudara, keluarga, ataupun yang lainnya. Bahkan teman, pengusaha yang sukses sebagai idola atau sebagai motivatornya. Dorongan teman cukup berpengaruh terhadap semangat membuka sesuatu usaha. Hal ini disebabkan kita bisa berdiskusi bebas dengan teman karena kita dapat membandingkan dengan orang lain. Yang kedua, dari segi personal, agak sulit membedakan keberhasilan seseorang pengusaha dengan pengusaha yang gagal. Namun menurut Robert Hitchers, terdapat nilai yang dapat diamati sebagai karakteristik keberhasilan dalam wirausaha, yaitu keinginan menghasilkan superior produk, keinginan melayani konsumen dengan layanan yang berkualitas, fleksibel dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, kemampuan dalam memanajemen, dan memiliki sopan santun serta beretika dalam berbisnis. Yang ketiga, usia merupakan salah satu hal yang perlu diingat bahwa percobaan demi percobaan dalam berwirausaha adalah salah satu predikat langkah terbaik dari kesuksesan. Oleh sebab itu, kebanyakan wirausaha sudah berumur 22 sampai 55 tahun. Memulai usaha di luar dari batasan usia ini sebenarnya tidak masalah, namun yang bersangkutan kurang dalam pengalaman bagi yang masih muda atau sudah terlambat melangkah bagi yang sudah tua. Yang keempat, riwayat pekerjaan. Untuk memulai suatu usaha, seringkali seseorang memerlukan pengalaman dari pekerjaan sebelumnya. Mungkin saja seseorang tidak puas dengan pekerjaan yang sedang ia kerjakan, tidak ada peluang untuk maju, tidak ada kemungkinan naik pangkat atau konflik di tempat kerja. Hal ini dapat menjadi pemicu seseorang memulai atau merintis usahanya sendiri. Banyak karyawan yang sudah bekerja sekian tahun dan memiliki skill dan pengetahuan yang kompleks tentang pekerjaannya, namun berhenti dari pekerjaan lalu membuka usahanya sendiri. Dan yang terakhir, pendidikan. Banyak orang mengatakan bahwa tingkat pendidikan para wirausaha juga penting, terutama dalam menjaga kontinuitas usahanya. Selain itu, pendidikan juga memadai dan dibutuhkan dalam mengatasi sebuah masalah. Pada saat memulai usaha, tingkat pendidikan tidak memegang peran penting. Banyak di antara pengusaha sukses adalah orang-orang dropout, sebut saja seperti Andrew Carnegie, William Durance, Henry Ford, dan masih banyak lagi. Namun tetap saja pendidikan itu penting. Sekian presentasi dari saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Terima kasih.